Dai Luoli berkata dengan marah, itu menyenangkan. Saya mungkin sudah mati. Meskipun dia sudah berhenti bergerak di udara, pantatnya masih bergetar ketika kakinya bergetar tak terkendali. Dia masih terengah-engah. Lihatlah bulumu, Huo Yuhao menunjuk padanya. Dai Luoli melihat ke bawah tanpa sadar, dan terkejut melihat bahwa bulu putihnya menjadi merah pucat setelah dia melepaskan jiwa bela dirinya. Selain itu, dia tidak dalam keadaan histeris bahwa dia ada di saat itu. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Elemen spiritual dalam jiwa bela diri Anda menyatu dengan jiwa bela diri asli Anda, elemen White Tiger. Ketika bulu Anda sepenuhnya berwarna merah darah ketika Anda melepaskan jiwa bela diri Anda dalam keadaan apapun, itu berarti evolusi jiwa bela diri Anda selesai. Ketika itu terjadi, jiwa bela diri Anda harus lebih kuat dari harimau putih biasa, dan keterampilan jiwa ofensif apapun harus mengandung unsur spiritual. Petik 2. Sudut mulut Dai Luoli bergerak-gerak ketika dia mendengarkan penjelasan Huo Yuhao. Apakah kamu benar-benar saudara kandung saya? Tentu saja, kata Huo Yuhao dengan serius. Dai Luoli memaksakan tawa dan berkata, tidak bisakah kita menggunakan metode seperti itu di mana aku takut mati lain kali? Apakah Anda tahu bahwa saya benar-benar berpikir saya akan mati sekarang? Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, ini hanya akan berhasil jika Anda merasakan sensasi seperti itu. Jika tidak, bagaimana mutasi jiwa bela diri Anda sepenuhnya dipicu dan dilepaskan? Jika mutasi Anda begitu mudah dilepaskan, mengapa Anda tidak dapat melakukannya selama 10 tahun terakhir? Kegembiraan yang intens adalah cara terbaik untuk mempercepat rilis itu. Namun, saya sudah menggunakan metode ini sebelumnya, jadi itu tidak akan efektif dan menginspirasi waktu berikutnya. Ayo pergi. Tanda pisah tanda pisah. Dia mengaktifkan alat jiwa tipe terbangnya, dan Huo Yuhao membawa Dai Luoli ke udara sekali lagi. Dia menahan mereka di ketinggian sekitar 1000 meter saat mereka terbang ke barat. Huo Yuhao telah menggunakan kekuatan rohaninya untuk mensurvei segalanya sejauh yang dia bisa di sekitar mereka, dan belum mendeteksi alat pengintai udara ketinggian tinggi lainnya. Langit tidak terbatas. Meskipun dia bisa menutupi area yang cukup besar dengan kekuatan spiritualnya, dia tidak mungkin mencari setiap inci langit. Tentu saja, Huo Yuhao punya rencananya. Alat-alat jiwa pengawasan udara ketinggian tinggi ini hanya akan muncul di lokasi penting strategis substansial. Misalnya, mereka hanya akan muncul di atas kota-kota yang bertanggung jawab atas pertahanan perbatasan, atau pada rute perjalanan penting. Dia seharusnya memiliki waktu yang lebih mudah jika dia mencari alat jiwa itu di tempat-tempat semacam itu. Mereka semua adalah alat jiwa kelas 8. Alat jiwa seperti itu akan sangat berguna di masa depan. Namun, Huo Yuhao harus melihat bagian depan barat sebelum semua itu. Dia harus melihat apa yang ada dalam pikiran Kekaisaran Matahari, karena mereka tidak melancarkan invasi lain untuk waktu yang lama. Huo Yuhao terbang ke arah barat, dan dengan cepat menempuh 200 km. Namun, ia mulai melambat setelah sekitar 150 km. Mengesankan, Kekaisaran Matahari Bulan telah benar-benar menginvestasikan semuanya ke dalam ini. Ada alat-alat jiwa pengawasan udara di mana-mana. Mereka menutupi setiap sudut seperti karpet. Tidak ada titik buta sama sekali. Huo Yuhao berhenti di udara dan tidak bisa tidak kagum melihat pemandangan itu. Visi Dai Luoli tidak begitu bagus, tetapi dia mendapat dukungan dari deteksi spiritual Huo Yuhao. Dia bisa melihat banyak alat jiwa pengawasan udara di dunia spiritual 3 dimensi dari deteksi spiritual Huo Yuhao. Dalam rentang itu, ada lebih dari 50 alat jiwa seperti itu, dan bahkan ada lebih jauh dari posisi mereka. Kakak lelaki, apakah Anda pikir Anda dapat menyembunyikan kami dari hal-hal itu? Dai Luoli bertanya dengan gugup. Setelah terbang untuk jangka waktu tertentu, emosinya telah tenang karena takut setengah mati sekarang. Dia tahu bahwa Huo Yuhao melakukan segalanya untuk kebaikannya sendiri, dan setelah mutasi jiwanya dipercepat dengan episode itu, dia jelas merasa bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat lebih jauh, dan dia akan masuk ke peringkat 40. Huo Yuhao berkata, saya tidak bisa menyembunyikan kami dari setiap jenis yang mereka miliki di luar sana, tetapi area efek deteksi spiritual saya cukup besar.
Kami hanya harus menghindari tipe-tipe spesifik itu. Petik 2. Ada beberapa alat jiwa pengintai udara di antara mereka yang ada di langit yang secara khusus dimaksudkan untuk mendeteksi kekuatan spiritual. Namun, detektor kekuatan spiritual ini memiliki rentang yang relatif lebih kecil, dan tingkat kekuatan spiritual yang dapat mereka deteksi pada akhirnya terbatas. Huo Yuhao menyembunyikan kekuatan spiritualnya dengan sangat baik, dan dia tidak takut alat-alat jiwa ini menemukannya. Namun, dia akan ditemukan jika dia menggunakan imitasi dan memasuki area efek detektor kekuatan spiritual tersebut. Itu adalah alat jiwa yang harus dihindari Huo Yuhao. Mereka berjalan maju perlahan. Huo Yuhao terus-menerus menghindari alat jiwa pengintai udara yang bisa mendeteksi mereka saat mereka secara bertahap mendekati pegunungan Mingdou. Huo Yuhao terpesona dalam keheningan saat dia terbang. Gaya bertarung Kekaisaran Sun Mun jauh lebih maju daripada 3 kekaisaran asli benua Douluo. Kekaisaran Sun Mun menekankan pengawasan udara, dan akan menggunakan Legiun Insinyur Jiwa untuk memulai serangan kilat. Insinyur jiwa ini melakukan serangan dan pemenggalan kepala yang akurat dan tepat. Selain fakta bahwa standar industri Kekaisaran Sun Mun jauh lebih unggul daripada standar dari 3 kekaisaran asli benua Douluo, pemenang dalam perang ini benar-benar sulit diprediksi. Huo Yuhao harus membuat penilaian dan menghindari alat pengintai jiwa terus-menerus, jadi dia terbang dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dari biasanya. Butuh 15 menit lama sebelum dia akhirnya bisa melewati di mana petak-petak besar alat pengintai jiwa itu mencapai. Pegunungan Mingdou terlihat jauh di cakrawala di bawah langit malam. Huo Yuhao tidak terbang terlalu dekat. Sebaliknya, dia berhenti ketika mereka berada sekitar 10 km jauhnya dari pegunungan Mingdou, dan membuka mata takdir di dahinya. Mata takdir mawar emasnya terbuka, dan Dai Luoli diliputi oleh keheranan sekali lagi. Dia merasa seolah-olah rohnya akan tersedot keluar darinya ketika dia menatap mata vertikal yang aneh itu. Untungnya, unsur-unsur spiritual jiwanya telah bangkit, dan ia memiliki fondasi tertentu dalam kekuatan spiritual. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ketika Huo Yuhao mengingatkannya. Efek gabungan dari mata takdir Huo Yuhao dan School of Destiny-nya memungkinkan dia untuk mencapai jarak maksimum 10 km dengan deteksi spiritualnya dalam satu arah. Tentu saja, melakukan itu akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual Huo Yuhao menyentuh pegunungan barat di kejauhan, dan dia secara bertahap mulai menyapu daerah itu secara horizontal. Setelah itu, ia mensurvei dasar gunung barat, tempat kemah tentara Star Luo Empire awalnya berada. Ekspresi Huo Yuhao secara bertahap menjadi sangat serius dan serius. Dai Luoli tidak mengeluarkan suara. Dia bahkan tidak berani mengambil napas dalam-dalam. Ada alat jiwa pengintai udara di semua tempat, dan satu kesalahan mungkin bisa mengekspos lokasi mereka. Dia sangat cerdas, jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak mereka memasuki wilayah ini. Dia membiarkan Huo Yuhao memimpinnya, dan yang dia lakukan hanyalah mengamati dan mengamati sekelilingnya. Tanda hubung. Huo Yuhao terus mengawasi selama lebih dari 10 menit. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia selesai, tetapi berbalik dan dengan hati-hati terbang kembali ke jalan mereka datang. Dai Luoli menyadari bahwa ekspresi kakak laki-lakinya sehitam mungkin. Jelas, Huo Yuhao telah menyadari sesuatu yang penting, tetapi meskipun dia khawatir dan cemas, dia tidak bisa membuka mulut untuk bertanya. Dia hanya bisa menunggu dengan tenang sampai mereka terbang keluar dari wilayah ini. Mereka terbang lebih cepat dalam perjalanan kembali, karena mereka memiliki pengalaman sebelumnya. Huo Yuhao tidak berusaha untuk menghancurkan alat pengintai jiwa udara ketika mereka meninggalkan wilayah yang berada di bawah pengawasan ketat. Sebagai gantinya, dia buru-buru mempercepat dan terbang menuju Imperial Radiant City. Luoli, iya. Dai Luoli buru-buru mengakui ketika dia mendengar Huo Yuhao memanggil namanya. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Saya khawatir Anda tidak bisa terus menyembunyikan identitas Anda. Anda akan mencari ayah Anda segera setelah Anda kembali, dan saya akan membawa Anda dan terbang ke kota itu. Anda akan menemukan seseorang untuk mengungkapkan identitas Anda, dan memberitahu dia bagian penting dari intel." Kekaisaran Sun Mun memainkan skema besar dan mematikan kali ini. Semua orang telah ditipu.
Petik 2. Ah. Dai Luoli merasakan rambut halus di lehernya berdiri ketika dia mendengar kata-katanya. Apa yang kamu bicarakan, kakak? Skema apa itu? Petik 2. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, Kekaisaran Sun Moon tidak berencana untuk menyerang kerajaan bintang Luo sama sekali. Kami bukan target mereka. Petik 2. Tunggu sebentar. Dai Luoli sedikit bingung ketika dia berkata, mengapa mereka tidak ingin menyerang Star Luo Empire? Mereka telah menggunakan alat-alat jiwa kelas 9 dan dengan paksa membuka jalan, dan mereka juga benar-benar menghancurkan pasukan lapangan Northwestern kami. Petik 2. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, dan seutas rasa takut melintas di bawah matanya. Dia hanya merasakan betapa mengerikan kekaisaran Sun Moon ketika perang benar-benar pecah. Tidak heran mereka harus menyegel pengawasan kekaisaran bintang Luo begitu ketat dan ketat. Mereka sebenarnya menggunakan strategi gertak sambal. Apakah Anda tahu apa yang saya temukan tadi? Izinkan saya memberitahu Anda, Kekaisaran Sun Moon mengambil alih kam Angkatan Darat Northwestern, tetapi tidak ada satupun tentara dari Kekaisaran Sun Moon di tempat itu, atau di mana saja di sekitarnya. Hanya ada banyak alat jiwa defensif yang dipasang di pegunungan Mingdo, dan mereka telah membangun pegunungan Mingdo menjadi sesuatu seperti benteng. Petik 2. Aku masih tidak mengerti. Dai Luoli bergumam sedikit dengan putus asa. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, itu berarti Kekaisaran Sun Moon tidak pernah memiliki niat untuk menyerang kita. Mereka mengerahkan pasukan besar mereka untuk melancarkan serangan habis-habisan sebelum ini, tetapi semuanya adalah ilusi, dan mereka melakukan itu sehingga mereka bisa menipu kita untuk berpikir bahwa mereka melancarkan invasi besar-besaran terhadap kita. Prajurit mereka belum melintasi pegunungan, jadi bagaimana mereka akan melancarkan invasi hebat? Mereka yang memulai perang ini adalah Legiun Insinyur Jiwa yang sangat mobile, dan barisan belakang mereka memasuki pegunungan Mingdo setelah mereka dan menempatkan sejumlah besar alat jiwa defensif di pihak kita untuk membentuk front pertahanan, serta front pengawasan udara. Petik 2. Mereka telah melakukan semua itu sehingga mereka dapat memutuskan semua informasi dan pengawasan dari pegunungan Mingdo, sehingga kita tidak yakin tentang keadaan atau situasi mereka yang sebenarnya. Dai Luoli bertanya, bagaimana tindakan ini bermanfaat bagi mereka? Ekspresi Huo Yuhao sangat menakutkan dan keras. Tindakan mereka bermanfaat bagi mereka karena mereka telah berhasil menyembunyikan tujuan sejati mereka dalam perang ini. Mereka tidak pernah bermaksud untuk menyerang Star Luo Empire dengan kekuatan penuh mereka. Sial, aku seharusnya sudah memikirkan ini sejak lama. Jika saya adalah orang yang meluncurkan invasi, dan jika saya benar-benar ingin menyerang Star Luo Empire, saya pasti akan melakukan semuanya sekaligus. Bagaimana saya bisa berhenti di tengah seperti itu? Aku akan pergi jauh untuk menghancurkan perimeter pertahanan kedua Kekaisaran Bintang Luo, dan aku akan menghancurkan lumbung dan semua persediaan dan toko militer, atau aku akan menjarah dan menjarah kota-kota. Setelah itu, saya akan mengkonsolidasikan dan menstabilkan pertahanan di daerah-daerah yang telah saya taklukkan, dan menunggu lebih banyak tentara datang. Saya tidak akan menghentikan invasi saya tepat di perbatasan. Tujuan mereka yang lain adalah untuk menarik perhatian seluruh benua dengan serangan ini. Mereka ingin semua orang berpikir bahwa mereka bergerak melawan Kekaisaran Bintang Luo. Apa yang akan dilakukan? Ini akan memobilisasi pasukan utama Star Luo Empire, dan ini akan memusatkan pasukan tersebut di sepanjang front barat. Kekaisaran Dowling akan memobilisasi bala bantuan juga, dan bala bantuan Kekaisaran Jiwa Surgawi bahkan mungkin dikerahkan ke front barat kita. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, niat mereka yang sebenarnya akan terungkap. Jika tebakan saya benar, target sejati mereka bukanlah Kekaisaran Luo Bintang, tetapi Kekaisaran Jiwa Surgawi. Huo Yuhao tegas dan tegas ketika dia mengucapkan kalimat terakhirnya, tetapi ada banyak rasa sakit dan penderitaan di antara semua resolusi itu. Dai Luoli akhirnya mengerti, dan dia menarik napas dingin ketika berkata, kakak laki-laki, tebakanmu terlalu menakutkan. Namun, bukankah Kekaisaran Sun Moon membayar harga yang terlalu mahal untuk ini? Mereka telah memobilisasi beberapa legiun insinyur jiwa elit, dan mereka telah mengeluarkan beberapa alat jiwa kelas 9.
Mengapa mereka berbalik dan menyerang kekaisaran jiwa surgawi ketika mereka sudah membuat terobosan di sini? Petik 2. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, perang telah dimulai, dan situasinya dapat berubah kapan saja. Kekaisaran Sun Mun memiliki alasan untuk pilihan ini. Pertama, Kekaisaran Luostar memiliki sejarah terpanjang di antara 3 kekaisaran asli, kami telah ada selama 10.000 tahun. Saat itu, Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling masih satu, dan mereka disebut Kekaisaran Do Surga. Kekuatan nasional Heaven Do Empire sebanding dengan kita saat itu. Sampai sekarang, meskipun kekuatan Kekaisaran Bintang Luo tidak bisa dikatakan lebih kuat dari Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling digabungkan, kita masih jauh lebih kuat daripada mereka berdua, dan dasar kita dalam dan solid. Alat jiwa kelas 9 menakutkan, dan mereka secara paksa merobek pertahanan kita. Namun, Tentara Lapangan Barat Laut dan Tentara Lapangan Barat masih di tempat, meskipun kami telah mengalami kerugian besar, kerugian kami tidak dapat dianggap fatal. Ketika perang habis-habisan meletus, Kekaisaran Sun Mun tidak bisa menggunakan kerang meriam stasioner kelas 9 setiap hari, bukan? Mereka memiliki jumlah yang terbatas dari barang-barang itu, dan satu penggunaan berarti satu lebih sedikit di toko mereka. Mereka dimaksudkan untuk digunakan sebagai keberadaan strategis, sedangkan Kekaisaran Luo Bintang pasti akan menerima dukungan penuh dari Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling. Dalam hal ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang terakhir. Yayasan Star Luo Empire jelas merupakan yang terkuat dan terdalam dalam hal kekuatan nasional. Petik 2. Secara komparatif, kekuatan nasional Kekaisaran Jiwa Surgawi jauh lebih rendah daripada kita. Lebih jauh lagi, dilihat dari perbatasan Kekaisaran Bulan Matahari, perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi yang terhubung dengan Kekaisaran Bulan Matahari hampir sama panjangnya dengan perbatasan kita dengan Kekaisaran Bulan Matahari. Jika Anda harus memilih, siapa yang akan Anda pilih untuk menyerang? Petik 2. Penyesatan ini benar-benar licik, dan harus kuakui itu cukup spektakuler. Pertama, mereka menyerang perbatasan kita, dan mereka membuka celah sehingga pasukan mereka bisa didatangkan dari Kekaisaran Sun Mun kapan saja. Setelah itu, mereka mengambil pegunungan Mingdou. Barisan gunung di tangan kita memiliki arti yang berbeda dari ketika barisan gunung ada di tangan mereka. Kekaisaran Sun Mun terkenal dengan alat jiwa mereka, dan selain topografi yang fantastis dari pegunungan Mingdou, Kekaisaran Sun Mun memiliki keuntungan absolut dengan alat jiwa pengawasan mereka. Bahkan jika kita memiliki 2 pasukan lapangan lagi di pihak kita, kita mungkin tidak dapat menurunkan pertahanan mereka di pegunungan. Mereka hanya perlu meninggalkan beberapa prajurit elit untuk bekerja sama dengan insinyur jiwa mereka untuk mempertahankan celah yang telah mereka buat di pegunungan Mingdou, dan itu sudah cukup. Dengan kesenjangan ini, Kekaisaran Luostar tidak akan berani memobilisasi terlalu banyak tentara untuk memperkuat Kekaisaran Jiwa Surgawi, karena kita tidak tahu kapan Kekaisaran Matahari Bulan akan menyerang kita. Di masa depan, jika Kekaisaran Sun Mun mencapai kemenangan konklusif di medan perang melawan Kekaisaran Jiwa Surgawi, mereka masih bisa menyerang kita melalui celah di rentang Gunung Mingdou jika dan ketika mereka mau. Pertama, mereka mendapatkan keuntungan absolut dan mengendalikan kita, dan kemudian mereka mengubah kekuatan mereka melawan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Rangkaian taktik ini telah direncanakan dengan cerdik, dan kami tetap berada dalam kegelapan karena mereka memblokir semua upaya pengintaian dan pengawasan kami. Tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka mengubah target ketika mereka sudah mendapatkan keuntungan absolut. Oleh karena itu, Anda harus melaporkan semua ini kepada Duke Harimau Putih secepat mungkin, sehingga ia dapat menyampaikan berita tersebut ke Kekaisaran Jiwa Surgawi, sehingga Kekaisaran Jiwa Surgawi dapat berhati-hati, dan ia juga harus meminta agar Do Kekaisaran Ling memperkuat Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kekaisaran Sun Mun sedang menunggu semua bala bantuan kita untuk berkonsentrasi di sini. Ketika itu terjadi, mereka akan meluncurkan invasi lain melawan Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan bala bantuan kami tidak akan dapat mencapai mereka pada waktunya. Petik 2. Punggung Dai Luoli basah kuyup ketika dia mendengarkan analisis Huo Yuhao. Tidak dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan situasi seperti itu.
Jika semuanya seperti yang diprediksi Huo Yuhao, kekaisaran jiwa surgawi benar-benar dalam bahaya. Saudaraku, apakah ada kemungkinan tebakanmu salah? Mungkin kekaisaran Sun Moon sama sekali tidak memikirkan hal itu, dan mereka sama sekali belum mempertimbangkan untuk memulai perang habis-habisan. Petik 2. Kekanak-kanakan. Huo Yuhao mendengus dingin dan berkata, jangan membantah dan menyangkal situasi hanya karena itu tidak menguntungkan. Apakah Anda mencoba menjadi pengecut? Dugaan saya hampir 90% kemungkinan untuk menjadi benar. Hanya menyampaikan semuanya ke White Tiger Duke, dan dia akan mengerti. Jangan sebut aku, katakan saja padanya bahwa kamu memikirkan semuanya sendiri. Katakan padanya bahwa Anda menyelinap ke perbatasan, dan kebetulan tidak ada alat jiwa pengintai udara di wilayah tertentu, jadi Anda melihatnya, dan menduga semua kemungkinan ini sesudahnya. Anda harus mengatakan segalanya dengan tulus dan jujur, karena waktu tidak menunggu siapapun. Kekalahan kekaisaran jiwa surgawi akan menjadi bencana bagi kita di masa depan. Petik 2. Dai Luoli menelan ludah saat merasakan tekanan datang dari tubuh Huo Yuhao. Dia mengangguk dan berkata, saya mengerti, saya pasti akan menjelaskan semuanya kepada ayah saya dengan jelas. Kakak, Anda benar-benar jenius. Jika saya berada di posisi Anda, saya tidak akan bisa menghitung apapun. Petik 2. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, jenius. Bagaimana saya bisa menjadi jenius jika saya baru menyadari apa yang terjadi setelah semuanya dikatakan dan dilakukan? Orang dari kekaisaran Sun Moon yang merencanakan skema ini adalah seorang jenius sejati. Saat ini, saya hanya bisa berharap bahwa gerakan mereka sedikit lebih lambat, sehingga kita dapat memiliki lebih banyak waktu. Namun, saya takut. Tanda pisah. Ada tenda besar di dalam kamp tentara. Tenda ini berbeda dari tenda lainnya, karena terbuat dari kulit, dan warnanya merah tua, seolah-olah sudah dicat darah. Lampu dan lentera menerangi keseluruhan tenda besar ini. Tentara berjalan masuk dan keluar terus-menerus, dan meskipun sudah larut malam, semua orang masih tampak sangat sibuk. Alat jiwa pengintai udara super tinggi telah hilang. Mengeluarkan suara bernada takjub di dalam tenda ini. Ya, Marshal, utusan itu berbicara dengan hormat sambil berlutut. Ada sosok yang adil dan anggun berdiri di dalam tenda komandan. Dia dibalut baju besi merah, yang dengan sempurna mengeluarkan tubuhnya yang elegan. Dia mengenakan jubah emas mawar di belakangnya, dan gambar kepahlawanan dan keberanian. Sebuah gambar burung phoenix merah berapi-api dicat di dadanya, sayapnya terentang seolah-olah akan melambung ke langit. Kulitnya sangat putih dan lembut, dan sepertinya terbentuk dari kristal air beku, dan air akan diperas jika seseorang mencubit kulitnya dengan lembut. Wajahnya cantik, tapi dia tampak agak kuyu, dan alisnya bersatu erat ketika ekspresi kontemplatif menghampiri wajahnya. Huo Yuhao akan terkejut jika dia melihatnya, karena orang ini, yang utusan itu sebut sebagai Marshal, adalah permaisuri kekaisaran matahari bulan saat ini, dan juga seseorang yang sangat dikenal oleh Huo Yuhao, Juzi. Juzi berdiri dan mulai mondar-mandir di tendanya. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan merendahkan suaranya ketika dia berkata, sampaikan perintahku segera, dan secepat mungkin, tingkatkan pengawasan kita terhadap kekaisaran bintang Luo di perbatasan barat mereka. Jangan biarkan bahkan seekor lalat pun datang. Kami harus memutuskan setiap metode pengawasan yang mungkin mereka miliki. Petik 2. Iya. Utusan itu membungkuk, lalu segera berbalik dan pergi. Ada beberapa perwira tinggi berdiri di kedua sisi tenda. Mereka semua tampak kagum dan hormat di wajah mereka saat mereka menyaksikan Juzi. Kaisar Sun Moon Empire, Su Tianran, telah menunjuk Juzi sebagai panglima tertinggi ketiga pasukan mereka. Ketika itu pertama kali diumumkan, hampir setiap jenderal militer dan setiap pejabat non-militer mengira dia bercanda. Bagaimana mungkin seorang gadis yang baru berumur sekitar 20 tahun bisa menjadi panglima? Kaisar jelas menunjuk orang dari favoritisme. Namun, Su Tianran terlalu sombong. Dengan gereja Roh Kudus mendukungnya, dia dengan cepat menekan setiap suara yang menentang keputusannya, dan bersikeras bahwa Juzi diangkat menjadi panglima tertinggi ketiga pasukan. Tak lama setelah itu, perang dengan tenang memasuki tahap persiapannya.
Apakah Su Tianran menunjuk seseorang karena dia bias terhadap orang itu? Ya, memang, tapi dia sudah melihat kemampuan orang ini, dan orang ini layak didukung dengan segala cara. Su Tianran tidak pernah meragukan kesetiaan dan komitmen Juzi. Dengan kata lain, Juzi adalah orang yang paling dia percayai di antara semua orang di sampingnya. Jika dia tidak memiliki Juzi bertahun-tahun yang lalu, Su Tianran akan mati karena upaya pembunuhan oleh adik laki-lakinya ketika mereka mencoba untuk mengklaim status putra mahkota. Juzi selalu berada di sampingnya dan melayani selama bertahun-tahun. Namun, Su Tianran tidak hanya bias terhadap Juzi, cukup baginya untuk memiliki begitu banyak keyakinan dalam menunjuk komandan in-chief dari 3 pasukannya. Lebih penting lagi, dia menyetujui kemampuannya. Bertahun-tahun yang lalu, dia mengizinkannya untuk bergabung dengan militer. Pada awalnya, dia hanya ingin dia dilatih dan marah di militer, tetapi dia tidak pernah berharap dia memiliki bakat luar biasa untuk urusan militer. Juzi telah mencapai hasil teladan ketika dia memimpin pasukannya untuk menghentikan beberapa pemberontakan, dan berhasil menekan pemberontakan dengan korban serendah mungkin, dan dalam waktu sesingkat mungkin. Su Tianran selalu terkejut setiap kali Juzi melaporkan berbagai strategi dan rencana yang dia gunakan dalam pertempuran. Juzi terlalu berbakat dalam urusan militer, dan strategi pertempuran dan taktik yang dia gunakan selalu berbeda setiap kali. Gagasannya berani dan imajinatif, namun mereka stabil dan didasarkan pada rasionalitas pada saat bersamaan. Su Tianran tahu bahwa dia lebih baik daripada dia dalam hal-hal seperti itu. Juzi secara bertahap membangun reputasi dan prestisenya sendiri di dalam militer dalam beberapa tahun yang singkat. Su Tianran telah memberikan perintah langsung dari Legiun Insinyur Phoenix Jiwa, salah satu dari 5 Legiun Insinyur Jiwa besar yang membentuk tangan yang melindungi bangsa, kepadanya. Dia telah lama dan keras merenungkan keputusannya untuk mengangkatnya sebagai panglima tertinggi ketiga pasukannya. Dia hanya memutuskan setelah dia merancang skema dan proposal untuk perang yang akan datang. Juzi sekarang melaksanakan rencana itu, dan sudah menyelesaikan langkah pertama dalam lamarannya. Semuanya berjalan sesuai dengan strateginya. Kali ini, pasukan yang dimobilisasi Kekaisaran Sun Mun lebih kecil dari yang dibayangkan Kekaisaran Bintang Luo, mereka hanya memiliki 200.000 tentara. Namun, mereka semua adalah prajurit paling tajam dan paling elit. 6 dari 10 Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Mun ikut serta dalam perang ini, dan 3 di antaranya milik tangan yang melindungi bangsa, Fire Phoenix, Evil Tyrant, dan Legiun Insinyur Jiwa Teroklau. Legiun Tiran Jahat dan Legiun Teroklau bertanggung jawab untuk menyerang Kekaisaran Bintang Luo. Juzi sangat menyesalkan fakta bahwa mereka tidak bisa membunuh Duke Harimau Putih, yang diselamatkan oleh seseorang dari situasi tanpa harapan. Jika Duke Harimau Putih mati, Juzi percaya bahwa rencananya akan berhasil 100%. Pasukan Barat Kekaisaran Bintang Luo akan dikirim ke kehancuran tanpa Duke Putih Macan diperintah, dan akan berantakan dan kacau untuk jangka waktu yang lama. Dia kemudian dapat menjalankan dan menyelesaikan strateginya dengan santai. Dia terkejut bahwa Duke Macan Putih tidak terbunuh, tetapi dia masih berpegang teguh pada rencananya, bergantung pada pengawasan mereka yang tangguh. Kontrol Kekaisaran Sun Mun atas perbatasan terlalu kuat. Mereka menyaksikan setiap gerakan yang dilakukan Star Luo Empire. Seperti yang diduga Huo Yuhao, Juzi sedang menunggu kesempatan terbaik. The Starsky Dou Luo, Ye Yulin ada di antara mereka yang ada di dalam tenda. Tenda ini tidak di perbatasan Star Luo Empire. Sebaliknya, itu terletak tidak jauh dari perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Setelah Starsky Dou Luo melewatkan kesempatannya untuk membunuh Harimau Putih Duke Dai Hao, ia segera membawa 2 Legiun Insinyur Jiwanya kembali ke dalam perbatasan Sun Mun Empire dan bertemu dengan Juzi secepat mungkin. Hanya segelintir individu kuat di dalam tenda ini yang benar-benar tahu strategi dan rencana pertempuran Juzi. Komandan Legiun Jahat Tyrant, Wang Yiheng, merendahkan suaranya dan bertanya, "Marshal, apakah kita akan terus menunggu?" Juzi menurunkan suaranya dan berkata, "Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan waktunya hampir tepat. Salah satu alat pengawasan udara kami yang sangat tinggi telah ditemukan, dan itu sangat tidak menyenangkan.
Saya khawatir masalah akan muncul jika kita terus menunggu. Bala bantuan Dowling Empire untuk Star Luo Empire ada di sana, dan rencana kami mulai terbentuk. Kita tidak perlu mencari kesempurnaan, sehingga kita bisa bergerak di pihak kita. Guru Ye, dapatkah saya menyulitkan Anda untuk memberi tahu Gereja Roh Kudus sehingga mereka dapat bekerja sama dengan kami? Kami akan bergerak besok pagi. Jenderal, kembali dan bersiap-siap. Kita harus melakukan segalanya dalam satu nafas kali ini. Kita harus menerobos sampai ke surga Do City. Petik 2. Iya. Para jenderal dan individu yang kuat ini lebih dari sedikit tidak yakin dengan Zhou Zi pada awalnya, tetapi mereka telah melakukan segalanya sesuai rencananya, dengan mudah menghancurkan pertahanan perbatasan Kekaisaran Bintang Luo, dan hampir membunuh Duke Harimau Putih. Mereka sekarang mulai diyakinkan, terutama oleh gaya membingungkan Zhou Zi dalam mengerahkan dan memobilisasi tentara mereka. Seringkali, para jenderal ini masih bingung, ketika mereka telah mencapai tujuan dari strategi pertempuran mereka. Intel yang mereka terima dari garis depan membenarkan bahwa Kekaisaran Bintang Luo ditarik dengan cara yang mereka inginkan, dan bahkan Duke Macan Putih, yang merupakan marsal terkemuka di seluruh benua, tidak menemukan rencana mereka. Zhou Zi menekankan pada pengawasan. Kali ini, dia telah menggunakan hampir setiap alat pengintai jiwa di Kekaisaran, dan bahkan memobilisasi alat pengintai jiwa yang digunakan kota-kota Kekaisaran untuk pertahanan. Alasannya sederhana, jika mereka menggunakan alat-alat jiwa pengintai ini di perbatasan, mengapa kota-kota mereka membutuhkan alat-alat jiwa pengintai itu untuk pertahanan, selama perbatasan mereka tidak ditembus? Zhou Zi bangkit, lampu berkedip di matanya yang indah. Su Tianran tidak terlalu mobile dan karena statusnya, dia praktis berjuang atas nama Su Tianran. Dia mempercayainya lebih dari orang lain. Balas dendamnya telah dimulai, dan meskipun Kekaisaran Jiwa Surgawi bukan Kekaisaran Luo Bintang, menghancurkan Kekaisaran Jiwa Surgawi adalah awal untuk menghancurkan Kekaisaran Bintang Luo. Perang akan pecah di semua lini. Di mana orang itu? Apa yang dia lakukan? Saya harap saya tidak bertemu dengannya di medan perang. Tanda pisah, tanda pisah. Huo Yuhao diam-diam kembali ke Imperial Radiant City dan kembali ke kamar yang dia tinggali bersama Dai Luoli. Jelas, Dai Luoli tidak akan kembali untuk beberapa waktu. Huo Yuhao telah mengirimnya ke kota tempat Duke Macan Putih ditempatkan sebelum ia diam-diam kembali ke kamarnya. Dia menasihati Dai Luoli lagi dan lagi sebelum mereka berpisah untuk tidak mengungkapkan apapun tentang dia. Kenapa kamu berdiri di sana, Tuan Putri? Huo Yuhao melihat Su Yun berdiri di sebelah jendela begitu dia masuk. Su Yun berbalik dan menatapnya. Apakah kalian berdua masih memiliki kesadaran bahwa penjaga pribadi seharusnya memiliki? Kemana kalian berdua pergi sepanjang malam? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan putus asa saat dia menatap ekspresi marah Su Yun. Su Yun berbeda dari Dai Luoli. Dia adalah bagian dari keluarga kerajaan Star Luo Empire, dan dia tidak bisa tahu tentang hal-hal yang diketahui Dai Luoli. Dai Luoli telah menghilang. Aku sedang mencari dia di kota tadi, tapi aku tidak menemukannya bahkan setelah mencari waktu yang lama. Saya baru saja akan menemukan Anda dan bertanya di mana dia pergi. Petik 2. Dia menghilang. Su Yun tertegun sejenak saat dia mendengar kata-kata Huo Yuhao. Kapan dia menghilang? Huo Yuhao menjawab, dia menghilang tidak lama setelah makan malam. Saya tidak tahu di mana dia menghilang. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia pergi di sampul malam, dan dia belum kembali sejak itu. Petik 2. Su Yun mengerutkan kening dan berkata, gerbang kota telah disegel. Di mana dia mungkin? Ayo pergi, kita akan mencarinya lagi. Petik 2. Dia berbalik dan berjalan keluar saat dia berbicara, dan Huo Yuhao hanya bisa mengikutinya. Mereka mencari kota itu sebentar, tetapi bagaimana mereka bisa menemukan jejak Dai Luoli? Akhirnya, peluit yang menandakan majelis darurat terdengar. Matahari hendak mengintip ke cakrawala, dan Su Yun segera menggigil kedinginan ketika dia mendengar peluit ini. Dia berkata, apakah musuh ada di sini? Huo Yuhao menurunkan suaranya dan berkata, tenang, jangan khawatir. Mari kita kumpulkan orang-orang kita terlebih dahulu dan menunggu pesanan. Petik 2. Baik.
Ekspresi heran pada wajah Suyun memudar pada pengingat Huo Yuhao, tapi dia masih terengah-engah. Lagi pula, putri kecil ini tidak pernah berpartisipasi dalam perang sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan detak jantungnya lebih cepat ketika dia berpikir bahwa pasukan Kekaisaran Sun Mun mungkin telah menyeberang ke sisinya. Setiap prajurit yang ditempatkan di kota berkumpul dengan cepat, dan setiap perwira yang berpangkat komandan batalion atau lebih tinggi dipanggil untuk menghadiri konferensi. Huo Yuhao mengikuti Suyun ke markas militer. Suyun masuk untuk pertemuan itu, dan dia menunggu di luar. Dia bahkan tidak membutuhkan deteksi spiritual untuk menguping pertemuan ini baginya untuk membayangkan bahwa pertemuan darurat ini tidak ada hubungannya dengan Kekaisaran Sun Mun yang menyerang mereka. Kekaisaran Sun Mun bahkan tidak memiliki tentara di perbatasan Star Luo Empire, jadi bagaimana mereka bisa melancarkan invasi? Pertemuan ini mungkin terjadi karena berita bahwa dia telah menginstruksikan Dai Luoli untuk menyampaikan kepada Duke Harimau Putih mulai berlaku. Suyun keluar setelah beberapa saat, dan ekspresinya jelas jauh lebih santai dari sebelumnya. Kami tidak sedang diserang, katanya kepada Huo Yuhao dengan lembut. Oh. Lalu apa pertemuan itu? Huo Yuhao bertanya dengan patuh. Suyun sangat bersemangat. White Tiger Duke telah datang dengan sebuah rencana, kami sedang mempersiapkan serangan balik di pegunungan Mingdou, dan kami akan menyerang sesegera mungkin. Kali ini, pasukan cadangan kami juga akan berpartisipasi, dan kami akan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan. Rekrut akan ada di belakang, jadi tidak ada salahnya bagi mereka, dan kami akan memperlakukan ini sebagai latihan pelatihan. Tapi apapun yang terjadi, rekrutan masih pergi ke medan perang yang sebenarnya. Ayo cepat kembali. Petik 2. Mereka melakukan serangan balik di pegunungan Mingdou. Huo Yuhao tertegun sejenak ketika mendengar berita itu, tetapi dia segera mengerti setelah itu. White Tiger Duke, dia mengharumkan namanya sebagai salah satu marsekal paling terkemuka di generasinya. Tampaknya Duke Harimau Putih percaya intel yang disampaikan Dai Luoli kepadanya. Pada saat seperti ini, Kekaisaran Luo Star tidak dapat mendukung dan memperkuat Kekaisaran Jiwa Surgawi pada waktunya, bahkan jika mereka mau. Lebih jauh lagi, itu hanya bisa terjadi atas dasar dugaan Dai Luoli itu benar. Dengan kecerdasan Duke Harimau Putih, keputusannya haruslah serangan yang menyelidik, sehingga ia bisa mengamati dan mencari tahu bagaimana Kekaisaran Sun Mun mengerahkan pasukannya dengan menyerang perbatasan. Jika situasinya seperti yang dikatakan Dai Luoli, maka pilihan terbaik Star Luo Empire adalah menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mengambil kembali kendali atas pegunungan Mingdou. Setelah itu, mereka akan menyerbu melewati perbatasan Kekaisaran Sun Mun, menekan Kekaisaran Sun Mun sehingga mereka tidak akan berani menggunakan kekuatan penuh mereka melawan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Keputusan ini jauh lebih baik daripada memperkuat Kekaisaran Jiwa Surgawi secara langsung. Bala bantuan Kekaisaran Dowling harus digunakan langsung melawan pegunungan Mingdou. Mereka hanya beberapa ratus kilometer jauhnya, dan jauh lebih jauh dari tujuan mereka jika mereka melakukan perjalanan menuju Kekaisaran Jiwa Surgawi. Mereka terlalu jauh untuk menyelamatkan Kekaisaran Jiwa Surgawi, jadi pilihan terbaik adalah menyerang para penyerbu dan menarik pasukan mereka menjauh dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Semoga keputusan ini akan efektif, Huo Yuhao menghela nafas pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia bertanya pada dirinya sendiri, jika saya marsal, apa yang akan saya lakukan? Mungkinkah aku seperti Duke Harimau Putih, dan membuat pilihan yang segera dan menentukan? Dia pasti akan membuat pilihan yang sama, tetapi Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak akan setegas Duke Macan Putih. Huo Yuhao lebih percaya diri dalam berurusan dengan Kekaisaran Sun Mun, karena tidak ada yang bisa melakukan lebih baik darinya dalam menargetkan dan menghancurkan alat jiwa pengawasan Kekaisaran Sun Mun. Pasukan cadangan Star Luo Empire dimobilisasi, tetapi situasinya harus seperti yang dikatakan Suyun, mereka harus memperlakukan ini seperti latihan. White Tiger Duke mungkin memimpin pasukan paling elitnya ke pertempuran dalam situasi seperti ini, tapi dia masih belum lupa untuk melatih tentaranya. Paling tidak, dia bermaksud urgensi perang ini untuk meredam prajuritnya sehingga dia bisa lebih mengontrol seluruh situasi. 4 gerbang Imperial Radiant City dengan cepat terbuka lebar.
Pasukan akan jauh lebih cepat jika mereka keluar dari keempat gerbang pada saat yang sama, sementara garis dan kemajuan mereka akan terhuyung-huyung jika mereka semua harus pergi melalui gerbang yang sama. Huo Yuhao dan rekrutan lainnya berada paling jauh dari medan perang, jadi mereka secara alami ditempatkan di belakang orang lain. Komandan Batalion Huo Yuhao mengikuti Su Yun keluar dari kota, dan memanggilnya dari samping kuda yang dia tunggangi. Iya, Su Yun meliriknya. Su Yun selalu memiliki keraguan tentang Huo Yuhao, tetapi karena dia memiliki keyakinan mutlak pada Dai Luoli, di samping fakta bahwa Huo Yuhao mungkin berasal dari istana Duke Harimau Putih, dia memaksa dirinya untuk menerimanya. Selain itu, Huo Yuhao telah memberikan pengingat pada saat-saat penting dalam beberapa kasus. Dia bahkan tidak menyadarinya, tapi secara tidak sadar dia mulai mengandalkan Tang Dong ini. Aku ingin melihat situasi di depan, dan kemudian aku akan membawa kembali berita langsung untukmu. Bagaimana dengan itu? Huo Yuhao berbisik, kamu ingin pergi ke garis depan. Seru Su Yun pelan. Huo Yuhao sedikit memiringkan kepalanya. Su Yun ragu-ragu. Itu terlalu berbahaya, bukan? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, seberapa berbahaya itu? Saya hanya akan melihat dari jauh. Selain itu, Anda lupa bahwa saya juga seorang guru jiwa. Jangan khawatir, saya akan kembali untuk menemukan Anda dengan sangat cepat. Petik 2. Su Yun berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, kamu bisa pergi. Tapi hati-hati, itu aneh, aku penasaran di mana Dai Luoli. Dia sudah pergi untuk waktu yang lama. Petik 2. Huo Yuhao berkata, dia menyebut Duke sebelum ini. Mungkinkah dia pergi mencari Duke? Mungkin dia tidak tahan lagi dengan kesepian di sini. Petik 2. Su Yun tertegun sejenak, dan dia tidak mengajakmu. Huo Yuhao memaksa tertawa dan menjawab, mungkin dia takut dengan pemukulan saya. Wajah Su Yun menjadi sedikit aneh. Tapi dia tampaknya membaik sangat cepat baru-baru ini. Huo Yuhao mendongak, dan seringai nakal muncul di sudut mulutnya. Kenapa? Kamu mau mencoba? Tidak, seru Su Yun hampir seketika. Tidak perlu menyebutkan dipukuli seperti Dai Luoli. Perutnya masih berdenyut-denyut menyakitkan ketika dia ingat Huo Yuhao meninju perutnya. Huo Yuhao mengangkat bahu. Dia terdengar sedikit kecewa ketika dia berkata, jika kamu mau berpartisipasi, saya yakin dia akan bekerja lebih keras lagi. Aku akan pergi sekarang, dan jika dia kembali, pastikan dia tidak pergi kemanapun. Dia mulai berjalan lebih cepat saat berbicara, dan berlari ke satu sisi sebelum dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Penjaga pribadi Su Yun mengikuti di belakangnya, dan bingung tentang apa yang dia lakukan, tetapi Su Yun tidak mengatakan apa-apa, jadi tentu saja tidak ada dari mereka yang berani bertanya. Tanda hubung. Huo Yuhao menggunakan imitasi untuk bergabung ke langit malam, dan terbang menuju pegunungan Mingdou. Dia berpikir sendiri ketika dia terbang, aku belum lama kembali, dan sekarang aku akan kembali, sungguh merepotkan. Saya bertanya-tanya apa yang akan dicapai Duke Macan Putih dengan serangan balik ini. Huo Yuhao mengulurkan deteksi spiritualnya seperti jaring ke segala arah saat dia naik ke langit, dan dengan cepat menemukan pasukan besar Duke Macan Putih bergerak maju di tanah. Kekaisaran Bintang Luo telah mengeluarkan kekuatan penuh mereka, namun, dia hanya bisa melihat legiun yang dibentuk oleh tentara normal pada saat ini. Menurut apa yang dikatakan Su Yun padanya, 8 dari 10 legiun master besar jiwa Star Luo Empire telah mencapai perbatasan barat mereka di bawah perintah Putri Jiu Jiu. Huo Yuhao berpikir dalam hati, mereka seharusnya berada jauh di depan orang lain, karena tentara normal hanya akan dibantai jika mereka melawan alat jiwa. Tapi bisakah penguasa jiwa Kekaisaran Bintang Luo menerobos pertahanan Kekaisaran Sun Moon? Huo Yuhao masih berpikir untuk dirinya sendiri ketika sebuah tempat di pegunungan Mingdou di depan tiba-tiba bersinar, dan bercak-bercak besar cahaya berkedip-kedip lagi dan lagi. Pertempuran sudah dimulai. Huo Yuhao merenung dengan tenang sejenak sebelum mengambil langkahnya sekali lagi. Dia tidak terbang langsung ke tempat pertempuran itu terjadi, sebaliknya mengambil jalan memutar, dan melanjutkan menuju tepi medan perang. Huo Yuhao tidak yakin berapa banyak kekuatan yang telah diinvestasikan kedua belah pihak dalam pertempuran sekuat ini.
Dia mungkin akan diperlakukan sebagai musuh oleh kedua pasukan jika dia berani maju ke depan dan ditemukan. Kilatan menjadi semakin jelas saat dia mendekat. Selain itu, sebagian besar dari kilatan-kilatan itu berkedip-kedip di langit, dan lampu-lampu yang kuat dilepaskan secara terus-menerus ketika sinar cahaya mengalir dan beredar di langit. Tanda hubung. Huo Yuhao tiba di tujuannya dalam 15 menit. Dia dengan hati-hati menjangkau dengan deteksi spiritualnya, menyapu ke arah medan perang. Bagian paling intens dari pertempuran itu terjadi di langit. Sinar yang tak terhitung jumlahnya dari sinar jiwa dan meriam jiwa melenggang ke kiri dan ke kanan di udara, dan sebagian besar badai energi menyapu langit. Huo Yuhao bisa menjangkau dengan deteksi spiritualnya, dan hanya mengamati pertempuran dari jauh. Kalau tidak, ia berisiko terkoyak. Pertempuran ini jelas merupakan satu di antara ribuan guru jiwa dan insinyur jiwa. Tontonan yang begitu luas dapat dikatakan mewakili kontes antara kekuatan terkuat dan paling top di seluruh benua. Huo Yuhao terus mengamati dari kejauhan saat dia dengan hati-hati mendekati pegunungan Mingdou dari satu sisi. Dia bisa melihat dengan lebih jelas jika dia lebih dekat, dan dia sudah membuka mata nasibnya sepenuhnya untuk mengurangi gangguan yang ditimbulkan oleh undulasi kekuatan jiwa yang kuat. Ketakjuban secara bertahap muncul di mata Huo Yuhao. Pertahanan Kekaisaran Sun Mun yang telah mereka sebarkan di pegunungan Mingdou benar-benar mengejutkannya. Huo Yuhao hanya bisa melihat sedikit ketika dia mengamati pertempuran sebelumnya. Namun, karena dia mengamati dari jauh, dan bahkan ketika tidak ada gelombang kekuatan jiwa dari alat jiwa, dia tidak mungkin melihat semuanya. Pada saat ini, kekuatan alat jiwa berada di layar penuh, dan Huo Yuhao bisa melihat lebih dari 3.000 titik serangan terus-menerus menyala. Titik-titik serangan ini terutama terdiri dari meriam jiwa, dengan sinar jiwa mendukung mereka. Sinar jiwa jauh lebih akurat daripada meriam jiwa, dan mereka mudah disesuaikan dan jauh lebih tajam. Namun, jangkauan mereka tidak bisa dibandingkan dengan meriam jiwa, dan kedua senjata memiliki kelebihan mereka sendiri dan saling melengkapi satu sama lain. Meriam jiwa bertanggung jawab untuk membombardir dari kejauhan, sementara volume sinar jiwa menyapu secara horizontal pada setiap master jiwa yang berhasil menembus dalam area tertentu. Kekaisaran Sun Mun sebenarnya telah menyiapkan begitu banyak alat jiwa di pegunungan Mingdou. Mungkin ada lebih banyak alat jiwa di pegunungan Mingdou daripada setiap alat jiwa tunggal dalam 3 kerajaan Douluo yang ditambahkan bersama-sama. Huo Yuhao merasa beruntung. Jika dia tidak memicu ledakan di gudang besar itu, mungkin akan ada 2 kali lebih banyak alat jiwa di sini hari ini. Ada begitu banyak alat jiwa, dan tentu saja, ada banyak insinyur jiwa yang mengendalikannya. Kekaisaran Sun Mun benar-benar telah membuat persiapan yang cukup. Dengan dukungan botol susu yang disegel, bahkan insinyur jiwa tingkat rendah pun dapat melepaskan kekuatan alat jiwa tingkat menengah. Mereka dapat terus mengoperasikan alat jiwa tingkat tinggi selama ada cukup botol susu, dan kemampuan destruktif dan ofensif mereka secara alami meningkat secara eksponensial. Kisaran Gunung Mingdou seperti landak raksasa saat ini. Landak ini terus meluruskan tusukannya, dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Huo Yuhao menemukan pada saat yang sama bahwa alat-alat jiwa pengintai udara di udara ternyata telah ditarik di dalam area yang bisa dilindungi oleh senjata Mingdou Mountain Range. Alat jiwa ini masih melakukan tugas pengintaian mereka, kecuali area cakupan mereka lebih kecil dari sebelumnya. Adapun apakah ada alat jiwa pengawasan udara ketinggian tinggi jauh lebih tinggi di langit, Huo Yuhao tidak bisa mendeteksi apapun untuk saat ini. Dia harus berkonsentrasi dan menyapu wilayah demi wilayah pada ketinggian seperti itu, dan dia saat ini tidak punya waktu untuk itu. Melindungi dirinya sendiri dan memastikan bahwa dia tidak ditemukan lebih penting sekarang. Pertahanan Kekaisaran Sun Mun sangat ketat, tetapi strategi dan taktik pertempuran Star Luo Empire juga sangat tepat. Kekaisaran Bintang Luo telah memobilisasi setidaknya 5.000 tuan jiwa kali ini, tetapi ada kurang dari 500 orang yang berpartisipasi dalam serangan ini. Namun, bahkan yang paling lemah dari guru jiwa ini adalah sage jiwa. 500 orang bijak jiwa, kekuatan menakutkan macam apa itu? Jika pertarungan ini adalah 1 lawan 1, bahkan jika ada 3 kali lebih banyak insinyur jiwa kelas 7 di area tertentu,
para insinyur jiwa itu tidak akan cocok dengan sage jiwa ini. Sebagian besar guru jiwa tidak dapat diancam oleh alat-alat jiwa biasa dan biasa setelah mereka menjadi jiwa sage, dan hanya alat jiwa yang sangat kuat, atau banyak alat jiwa yang dilatih pada mereka pada saat yang sama, bisa melukai mereka. Selain itu, para penguasa jiwa ini tidak secara membabi buta melakukan penyerangan. Sebagai gantinya, mereka menyerang dalam penyelidikan, menghabiskan persediaan botol susu kekaisaran Sun Moon ketika mereka menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Ini tidak diragukan lagi metode pertempuran terbaik. Penguasa jiwa menjatuhkan lawan mereka terus-menerus, sementara mereka mengandalkan kekuatan mereka sebagai jiwa sage untuk meminimalkan konsumsi mereka sendiri sebanyak mungkin. Jika ini dibiarkan berlanjut, saatnya akan tiba ketika para insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon tidak akan bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, para master jiwa juga akan meluncurkan serangan mendadak pada alat jiwa pengintai udara di langit. Masing-masing dari hal-hal yang dihancurkan ini akan mengurangi sedikit visi kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao tidak perlu menebak bahwa Duke Harimau Putih dan Putri Jiu Jiu telah menemukan dari serangan mereka yang menyelidik bahwa dugaan Dai Luoli benar. Kekaisaran Sun Moon tidak mengirim pasukan mereka ke perbatasan Star Luo Empire, dan hanya mengambil pegunungan Mingdou, yang kemudian mereka bangun kembali menjadi front pertahanan. Dalam hal itu, karena Kekaisaran Matahari Bulan telah membuat langkah mereka, apa target utama mereka? Tidak ada pertanyaan bahwa Kekaisaran Bulan Matahari sedang menuju Kekaisaran Jiwa Surgawi. Yang bisa dilakukan Kekaisaran Bintang Luo sekarang adalah berusaha memecahkan kuncian Sun Moon Empire di Mingdou Mountain Range. Setelah itu, Kekaisaran Luo Star dapat secara langsung mengancam wilayah Kekaisaran Sun Moon sendiri dalam upaya untuk mengurangi tekanan pada Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kekaisaran Matahari Bulan mungkin telah meramalkan ini, kecuali mereka mungkin tidak menduga bahwa reaksi Kekaisaran Bintang Luo akan secepat ini. Namun, berdasarkan seberapa kuat pertahanan Sun Moon Empire terlihat, mereka telah mengerahkan setidaknya 3 legiun insinyur jiwa untuk mempertahankan pegunungan. Pada saat yang sama, mereka juga mengerahkan sejumlah besar insinyur jiwa tingkat rendah untuk mendukung pasukan itu. Mereka juga menggunakan topografi pegunungan Mingdou, dan Kekaisaran Luo Star menghadapi tantangan yang cukup besar jika mereka benar-benar ingin maju terus melewati pegunungan. Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa pertempuran ini akan berlanjut untuk beberapa waktu tanpa kemenangan yang jelas dari bagaimana kedua pasukan bertempur. Pasukan besar Kekaisaran Bintang Luo secara bertahap turun di perbatasan mereka, dan dengan cinta Duke Macan Putih untuk tentaranya, dia mungkin tidak akan maju dengan menggunakan taktik gelombang manusia. Kekuatan individu telah menjadi tidak relevan dan menit di medan perang skala seperti itu. Kekaisaran Sun Moon pasti telah mengaktifkan setiap alat jiwa pengintai mereka, dan Huo Yuhao sama sekali tidak percaya diri dalam menyusup ke perkemahan mereka. Dia hanya bisa mengamati garis depan dan melihat di mana pertempuran terjadi dari jauh, dan berdoa dalam diam untuk Kekaisaran Bintang Luo. Kekaisaran Luo Star hampir tidak menggunakan alat jiwa sama sekali untuk membalas terhadap alat jiwa Kekaisaran Sun Moon. Jangkauan seorang master jiwa sangat terbatas sebagian besar waktu, dan ini benar bahkan untuk titlet Dou Luo yang kuat. Insinyur jiwa memiliki keuntungan dalam hal ini. Kekaisaran Luo Bintang harus menderita karena mereka tidak setinggi ini. Dengan kekuatan nasional Star Luo Empire, jika mereka berfokus pada pengembangan alat jiwa sebanyak mungkin setelah Kekaisaran Sun Moon meluncurkan perang suci pertama mereka saat itu, situasi hari ini tidak akan seburuk itu. Ideologi Star Luo Empire bahwa para penguasa jiwa tidak terkalahkan tidak berubah karena perang itu. Sebaliknya, ideologi itu semakin diperkuat. Semoga perang ini memungkinkan Star Luo Empire bangun lebih awal. Meskipun tertunda, jika Kekaisaran Luo Star bisa memenangkan perang ini, maka itu tidak akan terlambat. Setelah beberapa waktu, pemboman dari meriam jiwa dan sinar jiwa yang ditembakkan dari pegunungan Mingdou secara bertahap mulai melemah. Bagaimanapun, botol susu tertutup tidak bisa menopang mereka tanpa batas waktu. Alat jiwa yang cukup kuat untuk mengancam sage jiwa 7 cincin mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa. Setelah sekian lama,
Kekaisaran Sun Moon telah mengkonsumsi botol susu dalam jumlah yang tak terhitung, dan insinyur jiwa mereka telah mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa. Kekaisaran Bintang Luo secara alami menyadari bahwa pertahanan Kekaisaran Matahari Bulan mulai melemah, dan mereka mulai mendorong maju secara bertahap untuk memberi lebih banyak tekanan pada lawan mereka. Meriam jiwa dan serangan sinar Kekaisaran Bulan Matahari tiba-tiba menguat sedikit, dan memaksa Tuan Jiwa Kekaisaran Bintang Luo kembali. Namun, setelah kebangkitan ini, mereka tampaknya telah menghabiskan ons terakhir kekuatan mereka, dan daya tembak mereka semakin melemah. Kekaisaran Bintang Luo tampaknya telah berada di atas angin sepenuhnya. Pada akhirnya, mereka memiliki ribuan guru jiwa yang belum bergabung dalam pertempuran. Setelah Tuan Jiwa tingkat atas mereka mencapai keuntungan yang jelas dan menentukan, maka Tuan Jiwa reguler mereka seharusnya tidak memiliki masalah mengisi perimeter pertahanan Mingdo Mountain Range. Keuntungan topografi pegunungan tidak banyak berarti bagi para penguasa jiwa ini. Namun, Huo Yuhao masih mengamati pertempuran dari jauh ketika dia tiba-tiba merasa sedikit tertahan. Dia terus merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia bahkan merasakan sensasi samar yang samar. Penguasa jiwa Star Luo Empire mendorong sekali lagi, sementara perlawanan Kekaisaran Sun Mu secara mencolok lebih lemah saat ini. Master jiwa perlahan mendorong maju ke titik di mana mereka bisa menggunakan keterampilan jiwa jarak jauh untuk menyerang depan defensif pegunungan Mingdo, di mana para insinyur jiwa ditempatkan. Apakah firasat saya salah? Sepertinya Kekaisaran Sun Moon tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk terus melawan, dan cahaya yang kuat mulai berkedip-kedip di banyak master jiwa tingkat atas Star Luo Empire. Lingkaran cahaya dari cincin jiwa bahkan lebih mencolok di langit malam, pertanda bahwa para master jiwa ini akan melepaskan serangan jarak jauh. Ada begitu banyak sage jiwa 7 cincin yang selama bahkan sepertiga dari mereka dapat melepaskan kemampuan ofensif mereka, itu akan menjadi pukulan besar melawan Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Sun Moon hampir tidak memiliki kesempatan untuk mengubah gelombang pertempuran ketika itu terjadi. Huo Yuhao masih berpikir untuk dirinya sendiri ketika dia tiba-tiba mendengus, dan jatuh dari langit. Ketakutan yang tak terlukiskan menjalari tubuhnya dalam sekejap. Deteksi spiritual yang telah dia lepaskan hancur, dan dia merasa seolah-olah seluruh dunia dimusnahkan pada saat itu. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan tubuhnya, tetapi terornya membuatnya bergetar dan bergetar tak terkendali. Apa itu? Dia hanya merasakan aura apokaliptik seperti ini sebelumnya, ketika Dewa Binatang, Ditian, meletus dalam kemarahan yang tak terkendali di atas kota Shrek, saat dia bersiap untuk memusnahkan kota Shrek, berapapun biayanya. Tapi saat itu, kekuatan Ditian tidak dirilis pada akhirnya. Aura menakutkan ini yang tiba-tiba muncul pada saat ini menyebar dengan cepat. Sinar cahaya putih meledak dari salah satu puncak tinggi pegunungan Mingdo tanpa peringatan sama sekali. Pilar putih ini setebal tangki air, tetapi tidak terasa atau tampak sangat kuat sama sekali. Warnanya putih mengerikan, dan berubah menjadi pilar beberapa ribu meter sepanjang itu muncul di langit dan menyapu ke arah luar secara horizontal. Cahaya macam apa itu? Waktu sendiri tampak membeku pada saat pilar ini muncul, dan semua ruang diiris terbuka kemanapun ia melintas. Namun, fenomena khas yang akan terjadi ketika udara terkoyak, di mana kekuatan hisap yang sangat besar diproduksi, tidak terjadi. Rasanya seolah-olah ruang di dunia lain telah benar-benar beku dan terintimidasi oleh pilar ini. Itu terlalu cepat, ke titik di mana tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Master jiwa tingkat atas yang menekan pegunungan Mingdo jauh lebih kompak dari sebelumnya, dan pilar putih ini menyapu orang-orang yang dikemas berdekatan. Kekosongan. Setelah pilar putih ini menyapu mereka, perasaan pertama yang dirasakan semua orang adalah kekosongan.